Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam channel Sinau Kapal, terutama bagi para Marine Superintendent. Sahabat-sahabatku para Marine Superintendent yang saya banggakan, kapal ada kalanya normal beroperasi, ada kalanya tersendat, ada kalanya overspeed, ada kalanya mengalami insiden, bahkan eksiden. Insiden dan eksiden ini kadang-kadang disikapi merupakan sesuatu yang memalukan bagi perusahaan pelayaran. Jangan sekali-kali insiden suatu kapal menjadikan kita malu. Jangan sekali-kali menghadapi eksiden, kecelakaan kapal, malu, ya, perusahaan malu. Tidak. Justru insiden dan eksiden itu, meskipun near miss atau hampir terjadi, itu merupakan suatu momen, suatu event yang menjadi pembelajaran. Karena dengan insiden, eksiden, dan near miss tersebut, kita akan bisa menjadikan itu pelajaran dan tidak akan terulang kembali pada masa-masa yang akan datang. Perusahaan yang pernah mengalami insiden kapalnya, eksiden kapalnya, near miss kapalnya, pasti perusahaan tersebut akan menghindari kejadian yang sama, tidak akan terulang kembali. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang datar-datar tidak pernah terjadi sesuatu. Nah, itu bagus ya, bagus berarti itu. Cuman belum ada satu pengalaman ya, pengalaman namanya insiden, eksiden maupun near miss. Nah, kali ini kawan-kawan semua, sahabatku para Marine Superintendent, saya akan berbagi perihal insiden kapal maupun eksiden dan near miss itu menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, menjadi pembelajaran. Dan dimanapun berada di dunia ini, seluruh insiden, eksiden, dan near miss menjadi pembelajaran. Kejadian Sewol menjadi pembelajaran. Di Korea Selatan sekarang Korea menjadi negara safety, khususnya passenger safety terbaik. Membuat software, bahkan diberikan secara gratis maupun berbayar di organisasi maritim dunia. Software Korea dengan dasar pembelajaran eksiden yang pernah terjadi di kapalnya mereka namanya Sewol menjadi pembelajaran buat kita. Concordia juga demikian, Estonia juga demikian. Semua kejadian-kejadian itu menjadi pembelajaran. Jadi tidak salah kalau pada saat ini kita atau saya akan berbagi kepada Marine Superintendent untuk menyikapi satu insiden dan eksiden dengan pembelajaran. Sahabatku, insiden maupun hampir insiden atau near miss itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Tidak boleh kita hindari begitu saja. Namun kita lakukan investigasi. Makanya disebut dengan investigasi kecelakaan kapal ya. Ada bukunya, kalau membutuhkan ada buku dari kami namanya Tata Cara Melakukan Investigasi Kecelakaan Kapal. Investigasi tidak harus dilakukan oleh KNKT, tidak harus dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, tapi investigasi bisa dilakukan internal perusahaan. Bahkan Marine Superintendent bisa melakukan investigasi ya, investigasi kecelakaan. Sahabatku para Marine Superintendent
yang saya banggakan, dari hasil investigasi itu kita akan menjadikan suatu pembelajaran, ya. Tentunya mengetahui yang paling sederhana, suatu kecelakaan, kerennya jatuh, jeder. Apa penyebabnya? Oh, ternyata slingnya, wire rope-nya, ya wire rope-nya rantas. 6 bulan yang lalu belum pernah diperiksa dan bahkan belum pernah diganti setahun yang lalu. So, itu akar-akar penyebab persoalan dalam investigasi ini akan ditemukan, ya. Itu. Dan kalau sudah mengetahui investigasi apa itu akar penyebab persoalan, maka kita akan tahu bagaimana kita bersikap untuk mencegah, ya, mencegah terulangnya kejadian itu kembali. Itulah manfaat salah satunya, ya, fenomena besar yang pergerakan ini yang harus kita pelajari. Tentunya ada namanya proses investigasi. Jadi investigasi itu tidak mencari siapa yang salah, tidak akan menghukum siapa yang salah. Justru investigasi itu mencari akar persoalannya dan pencegahannya nanti kayak apa itu. Itu yang perlu ditekankan di sini. Para Marine Superintendent yang saya banggakan. Investigasi dalam dan pembelajaran daripada insiden ini maupun eksiden itu penting. Ya, penting. Salah satu yang paling penting dari investigasi ini adalah mengubah budaya, ya, mengubah budaya safety, ya, budaya kita yang selama ini cuek terhadap hal-hal sepele. Dengan adanya investigasi ternyata komennya, rekomendasinya adalah meningkatkan budaya safety culture, kultur budaya. Kultur itu sama dengan budaya, ya. Kultur keselamatan atau budaya keselamatan. Jadi ujung-ujungnya merubah culture, merubah kebiasaan kita ternyata. Jadi pembelajaran itu ternyata menjadi merubah pembelajaran budaya kita dalam bertindak sehari-hari. Sahabatku para Marine Superintendent, lalu apa pentingnya kita lakukan investigasi dan pembelajaran? Pentingnya kita melakukan investigasi dan pembelajaran itu adalah yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu mengidentifikasi penyebab. Jadi kalau kita melakukan investigasi dan menjadikan investigasi itu pembelajaran, maka langkah pertama cari akar penyebab persoalan, ya, akar penyebab persoalan. Penting, ya. Investigasi atas kecelakaan itu biasanya membantu mengidentifikasi penyebab daripada kecelakaan. Baik itu kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan yang disebabkan oleh kru kapal, oleh orang darat atau pihak-pihak lain, maka itu akan bisa menjadi akar persoalannya. Bukan orangnya yang disalahkan, tapi merubah daripada penyebab persoalan ini. Bisa juga disebabkan adanya tool atau peralatan yang mengalami rusak, ya. Peralatan kapal yang rusak bisa jadi penyebab daripada persoalan. Bahkan faktor-faktor lain di luar daripada manusia, di luar mesin, ya, mungkin dukungan dana, ya, 5M itu perlu kita perhatikan. Man, money, material, maintenance, method. Mesin, man, money, 6 itu.
Jadi jangan dikira kita cuek terhadap biaya itu menjadi bisa efisiensi. Ada kalanya biaya itu menjadi risiko buat kita, ya. Makanya harus kita pilah. Cuman kita memang harus bisa menekan berapa biaya operasi kapal itu. Sahabatku yang saya banggakan, tentunya dari tindakan investigasi dan pembelajaran kita bisa mengoreksi diri kita, memoreksi manajemen kita, ya, agar tindakannya tepat, ya, untuk ke depan tuh tindakannya tepat. Jadi langkah pertama yaitu mengidentifikasi akar penyebab persoalan. Yang kedua, investigasi dan pembelajaran ini ternyata untuk mencegah terjadinya insiden yang berulang, ya. Mencegah terjadinya insiden yang berulang. Jangan sampai terjadi insiden lagi. Itu maksud daripada investigasi dan pembelajaran ini. Dari hasil investigasi, langkah-langkah pencegahan dapat kita susun untuk mencegah insiden yang serupa, insiden yang akan datang, atau potensi yang lagi pasti akan insiden lagi, itu bisa kita cegah. Jadi langkah kedua atau maksud daripada investigasi dan pembelajaran yang kedua ini adalah untuk mencegah berulangnya kembali insiden atau kejadian kecelakaan. Yang ketiga, menurut catatan kami, investigasi itu membantu awak kapal memahami risikonya. Oh, kalau pintunya nggak ada karetnya, risikonya seperti ini, bocor, masuk. Oh, kalau winch-nya sudah tua giginya bisa menjadi rompal, ya. Risiko-risiko yang akan tahu itu. Dan operasinya akan menjadi terganggu, ya. Mereka bisa mendapatkan pembelajaran dari kondisi-kondisi pemahaman risiko tersebut. Sehingga insiden yang ke depan bisa dihindari, ya. Kita bisa menghindari suatu insiden yang serupa dengan adanya risiko, memahami risiko-risiko yang timbul. Risiko ada yang risiko skala rendah, risiko skala sedang, dan risiko skala tinggi. Itulah manfaat daripada kita melakukan investigasi dan kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang keempat, ternyata investigasi dan pembelajaran ini bisa membuat prosedur. Setiap apa saja yang ada atau terjadi, jangan disikapi sesuatu yang berlalu begitu saja. Bikin prosedurnya, selalu membuat prosedur. Meningkatkan kalau perlu meningkatkan prosedurnya. Kalau belum ada, bikin. Kalau sudah ada, tingkatkan prosedurnya. Dan hasil investigasi dapat mengarah kepada peningkatan prosedur keselamatan kapal, prosedur apapun yang ada di kapal bisa ditingkatkan. Kawan-kawanku, sahabatku, para marine superintendent, tujuan daripada investigasi dan pembelajaran ini adalah dapat menjadi dasar, ya, pelatihan apa yang perlu kita berikan kepada kru kapal, pelatihan apa yang bisa kita berikan kepada shore base staff, ya. So bisa menjadikan pelatihan, topik pelatihan, dan kesadaran, awareness, ya, meningkatkan kesadaran personil terhadap risiko dan perilaku keselamatan. Yang kelima, yang keenam apa? Ternyata yang keenam adalah dengan melibatkan awak kapal, ya, dalam proses investigasi,
Kemudian awak kapal merasa memiliki tanggung jawab. Ya. Diajak mereka jangan melakukan investigasi sendirian, terus akhirnya nggak mengajak awak kapal, akhirnya ya lu punya urusan, urusan lu gue punya urusan gue sendiri ya. Jadi keterlibatan ABK bisa melibatkan ABK dan memiliki rasa tanggung jawab. Dengan adanya investigasi itu ABK juga memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong keterlibatan dan perhatiannya terhadap keselamatan kapal. Yang ketujuh yaitu dari hasil investigasi ini adalah awak kapal dapat mematuhi prosedur keselamatan. Oh, dulu terjadi kecelakaan ini, kita temukan prosedur ini. Kalau gitu kita bisa mematuhi prosedur, jangan sampai nggak dipatuhi ya, berbahaya itu, berbahaya sekali ya. So jadi investigasi ini ternyata merupakan kegiatan dan merupakan pembelajaran terhadap insiden agar tidak terulang. Dan ini merupakan satu proses ya, proses untuk memastikan bahwa kesalahan, kerusakan, salah bertindak digunakan sebagai alat untuk pembelajaran. Tanpa ada insiden tidak mungkin ada SOLAS. Tanpa ada insiden kapal tenggelam, katakan misalnya Titanic, tidak mungkin ada SOLAS. Tidak ada kapal tabrakan, tidak mungkin ada Colrec ya. Ada pencemaran, ada namanya MARPOL ya. Ada kapal terlalu banyak muatan, overdraft, ada load line. Kru kapal tidak cakap, ada namanya STCW ya. Perbedaan surat ukur, ada namanya International Tonnage Measurement. Jadi itu menjadi pembelajaran. Kira-kira kawan-kawan semua jangan malu dengan adanya insiden, eksiden maupun near miss. Karena insiden, eksiden dan near miss bisa kita lakukan investigasi dan kita jadikan pembelajaran, kemudian kita buat prosedur serta pencegahan pada masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawanku. Kalau ingin belajar lebih banyak, ikuti training-training Marine Superintendent. Entah dimanapun berada, ikutin karena ini untuk refreshment ya. Refreshment. Video ini juga saya bikin untuk kepentingan refreshment. Semoga kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kekuatan untuk bisa memberikan sharing seperti ini di masa-masa yang akan datang. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.